Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran seni budaya kelas 8. Pada kesempatan hari ini, kita akan memasuki pembahasan pada bab 4 mengenai menggambar komik. Seperti pada gambar berikut ini, gambar tersebut adalah gambar komik. Pembahasan awal atau poin A terdapat konsep dan sejarah komik. Kata komik itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu komik. Artinya adalah segala sesuatu yang lucu dan menghibur. Adapun komik itu sendiri adalah susunan gambar dan kata-kata untuk menceritakan sesuatu yang terangkum dalam buku dan dikembangkan menjadi sebuah tatanan gambar dan balon kata yang berurutan dalam sebuah buku. Seperti pada gambar berikut ini adalah salah satu dari bentuk komik. Nah, dapat disimpulkan bahwa komik itu merupakan gabungan antara tulisan dengan gambar. Nah, namun pada awalnya tulisan di dalam komik itu hanya dijadikan sebagai materi atau elemen pelengkap dalam memaksimalkan peran gambar saja untuk menyampaikan makna yang terkandung di dalam komik tersebut. Namun demikian, sekarang ini keberadaan tulisan dan elemen huruf memiliki kedudukan yang setara. Sehingga dalam penampilan visualisasi dari tulisan dapat diimajinasikan menyatu ke dalam sebuah rangkaian gambar. Poin B adalah sejarah komik di Indonesia. Sejarah komik di Indonesia itu berawal dari panel pada relief di Candi Borobudur atau wayang beber, seperti pada kedua gambar di samping ini. Kedua gambar tersebut mempunyai karakteristik yang sama dengan komik. Namun jika kita cermati bahwa relief yang berupa dinding batu itu bercerita peristiwa masa kerajaan yang hanya dapat dibaca sesuai arah jarum jam yang disebut dengan Mapradaksina, yang dalam bahasa Sangsakerta yaitu disebut dengan Daksina, berarti timur. Setiap pahatan relief tersebut terbagi ke dalam bentuk pembatas, semacam panel yang berisi adegan-adegan sesuai cerita yang diwakilinya dengan total 1460 panel. Jadi komik itu di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama. Adapun karya lainnya adalah yang disebut dengan wayang beber, karena dalam konsep penggambarannya berurutan antara cerita yang satu dengan cerita yang lainnya secara berkesinambungan dan hanya dipisahkan oleh lembaran-lembaran yang memiliki konsep sama dengan panel. Jadi, kedua contoh gambar tersebut merupakan gambar awal mula munculnya komik di Indonesia, walaupun berbeda dengan komik modern yang beredar pada saat ini, karena ketiadaan teks tertuang ke dalam balon teks atau narasi. Nah, barulah tahun 1931 merupakan awal diterbitkannya komik di Indonesia yang berjudul Si Put On karya Howangi, di mana komik tersebut bertemakan kritik sosial pada pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang telah menciptakan kehidupan masyarakat terbagi dalam ras dan golongan. Nah, dalam perkembangannya sekitar tahun 1954 banyak diterbitkannya komik, di mana komik yang berjudul Sri Asih karya R.A. yaitu Kosasih bercerita tentang wanita cantik yang dapat menjelma layaknya Superman dan Wonder Woman. Sri Asih dikisahkan memiliki kesaktian dan kepintaran guna membasmi kejahatan. Dan pada tahun 1961, komik berjudul Si Buta dari Gua Hantu karya Ganesh terbit, di mana komik tersebut berkisah perjalanan seseorang pendekar buta yang berkelana dengan temannya seekor monyet yang bernama Kliwon. Kisah perjalanan tokoh yang berkelana dari Jawa Barat hingga penyeberang ke Pulau Bali, Flores, Kalimantan, dan Sulawesi, menjadikannya dikenal di Nusantara. Dan di tahun 1980, barulah muncul komikus bernama Dwi Kwendoro dengan komik Panji Koming, pertama kali diterbitkan di harian Kompas dalam bentuk komik strip. Nah, topik aktualnya dalam komik Panji Koming mengangkat tema yang terjadi di masyarakat seperti korupsi,
kemiskinan, birokrasi, dan pendidikan yang dikemas lucu. Nah, selanjutnya pada tahun 1999 sampai 2000 itu merupakan awal bangkitnya komik karena para komikus mendapat kebebasan untuk berkreasi dan ada beberapa penerbit yang mau menerbitkan komik-komik tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, kualitas komik itu meningkat dengan tema keseharian yang membuat komik di Indonesia itu diminati. Dan untuk mendukung upaya tersebut, banyak sekali kegiatan yang dilangsungkan, antara lain Sayembara Komik di Indonesia pada tahun 1993, Pekan Komik dan Animasi Sosial, maupun Festival Komik Nasional tahun 2012. Itulah awal mulanya atau sejarah komik ada di Indonesia. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan mengenai konsep dan sejarah komik di Indonesia. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masih membahas terkait dengan menggambar komik. Semoga pada pertemuan ini kalian dapat pahami dan cermati. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.